ada yang berpandangan negatif. Dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang disingkat BPI Danantara. Lembaga ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan nilai ekonomi BUMN guna mempercepat transformasi ekonomi nasional. Pandangan negatif tersebut beredar di platform media sosial dan media nasional, baik dari para pengamat, para ahli di bidang investasi, dan khususnya para netizen. Salah satu media nasional Kompas edisi 20 Februari 2025 dengan judul berita, "Benarkah Danantara akan berpengaruh pada tabungan nasabah di bank BUMN?" Media sosial diramaikan dengan seruan untuk memindahkan uang mereka dari bank milik badan usaha milik negara BUMN ke bank swasta. Pasalnya, Danantara akan mengelola aset bernilai miliaran dolar Amerika Serikat dari perusahaan-perusahaan BUMN termasuk bank. Beberapa warganet khawatir adanya penyalahgunaan dan potensi kegagalan investasi. Danantara nggak bisa diaudit sama lembaga BPK sama KPK. Bayangin, duit lu tiba-tiba hilang. Banknya nggak mau tanggung jawab. Terus duitnya mengalir ke Danantara. Tapi mereka kebal hukum apa nggak anu sekali? Tulis Aroba Premediev. Kalau taruh duit di bank, BUMN kan duitnya dipakai buat investasi Danantara. Nanti misal Danantara ada kegagalan investasi yang menyebabkan kerugian, ya duit yang lu taruh di bank BUMN itu bakal hilang. Gak ada pertanggungjawabannya. Tulis akun Aroba Lord Mago. Serupa dengan pandangan negatif dari para pengamat dan para ahli, serta lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch. Pandangannya lebih diarahkan pada lemahnya pengawasan. Kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan terjeres. BPK dan KPK tidak akan memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau penegakan hukum secara langsung. Ini berpotensi meningkatkan angka korupsi di BUMN yang terlibat dengan Danantara. Namun berbeda dengan pandangan anggota DPR yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan baru ini dapat berdampak negatif pada target penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APB ke 2025. Penerimaan dari dividen BUMN selama ini sangat signifikan dan proyeksi setoran dividen tahun ini bisa mencapai 80 triliun rupiah. Selain daripada itu, yang juga dipertanyakan adalah pemerintah mengalokasikan 20 miliar dolar atau sekitar 325 triliun rupiah untuk modal. Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari tahun 2025 melalui efisiensi anggaran. Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan, menilai adanya efisiensi anggaran yang kemudian digunakan sebagai modal Danantara kurang tepat. Menurut saya sih, kurang tepatlah kalau kemudian efisiensi anggarannya digunakan untuk Danantara, komentar Heri. Disampaikannya dalam Kompas Bisnis Kompas TV. Nah, itu tadi beberapa pandangan pesimis tentang Danantara. Tapi kita wajib mencari tahu, apa itu Danantara? Apa tujuannya? Apa dasar hukumnya? Bagaimana pengelolaannya? Bagaimana pula pengawasannya? Dan yang terpenting, apa manfaatnya untuk bangsa agar kita tidak gagal paham tentang Danantara tersebut? Paling sedikit dapat mengurangi prasangka buruk, sehingga kita terbebas dari dosa. Berikut ini adalah uraian tentang Danantara yang dikutip dari beberapa sumber seperti Kompas.com, Kompas TV, ChatGPT, dan sumber lainnya. Beberapa narasi sengaja dipersingkat agar durasi tayangan ini tidak terlalu panjang. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, selebihnya silahkan digali sendiri. Simak baik-baik ya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola BP Investasi Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari tahun 2025. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Dari semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, nama Danantara memiliki makna filosofis, yaitu daya berarti energi atau kekuatan. Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti tanah air Indonesia. Sehingga Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia. Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi undang-undang tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari tahun 2025 yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan,
pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Pada saat yang sama, pemerintah tetap teguh pada komitmen untuk memberantas korupsi. Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 14.000 triliun rupiah, dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar AS atau setara 325,8 triliun rupiah. Model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority INA. Tetapi, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Danantara akan mengkonsolidasi INA dan 7 BUMN. Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, PT Telkom Indonesia. Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Peter Abdullah Rejala memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN. Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK dan KPK. Jelas Peter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu 19 Februari tahun 2025. Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ia tetap diproses hukum. Lanjutnya, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara. Hukum masih berperan di Danantara. Bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum, papar Peter. Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan seluruh entitas bank telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS. Dikutip dari Kompas.com yang menghubungi Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto pada hari Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Merespon informasi yang beredar, kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR atau BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS. Berdasarkan respons tersebut, dapat disimpulkan bahwa simpanan nasabah pada bank pemerintah sangat aman. Demikian informasi singkat yang bisa disampaikan. Semoga menambah wawasan walaupun sedikit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.